Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas yaitu 10 tanaman yang dilarang ditanam di depan rumah. Anda harus mengetahui terdapat beberapa tanaman yang dipercaya pembawa penyakit dan pembawa kemiskinan. Hal itu merupakan kajian Islam yang mana bila ditanam di pekarangan rumah bisa membawa sial bagi pemiliknya. Terdapat beberapa tanaman yang dipercaya membawa penyakit dan miskin kepada pemiliknya. Hal ini karena keberadaan tanaman tersebut akan menghalangi energi baik, bahkan bisa menarik energi negatif untuk masuk ke dalam rumah. Adapun jenis tanaman yang dilarang itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pohon pepaya. Buah pepaya memang enak dan banyak manfaatnya, namun keberadaannya tidak disarankan tepat di dalam rumah. Tidak disarankan. Jadi artinya ini kemungkinan atau beberapa pendapat dari orang. Konon tanaman ini akan menimbulkan aura energi kesialan, sebaiknya ditanam di samping atau di belakang rumah. Tapi alangkah lebih baiknya ditanam di kebun saja. Yang kedua, pohon buah anggur. Buah anggur juga dipercaya sebagai tanaman yang termasuk tanaman yang konon tidak boleh ditanam di depan rumah. Pohon buah anggur sama seperti pohon buah pepaya. Tanaman ini akan memberi energi negatif apabila ditanam di tepat di depan rumah. Yang ketiga, pohon belimbing wuluh. Jika tidak ingin diganggu makhluk halus, hindari menanam pohon ini, sebab pohon belimbing wuluh dipercaya banyak orang sebagai pohon yang nyaman jadi tempat makhluk halus. Ini tentunya juga dari beberapa pendapat dari orang-orang. Pohon Kamboja. Pohon Kamboja memiliki kesan seram. Kesan tersebut muncul dikarenakan dulu pohon Kamboja selalu ditanam di area pemakaman. Nah, percaya atau tidak percaya terserah kepada Anda semua. Ini saya menyampaikan sesuai dengan beberapa pendapat dari beberapa orang, sehingga banyak orang yang apabila melihat pohon Kamboja langsung teringat dengan batu nisan di pemakaman. Sebagian orang mempercayai bahwa energi dan aroma daun dan bunga pohon Kamboja sangat disukai oleh makhluk tak kasat mata atau makhluk halus, sehingga keberadaan pohon Kamboja dipercaya dapat menarik makhluk halus untuk mendekat. Yang kelima, tanaman pohon cabai. Pohon cabai juga kurang baik ditanam di pot dan diletakkan di teras rumah. Sebagian orang mempercayai bahwa pohon cabai yang ditanam di teras atau di depan rumah dapat menimbulkan suasana hati penghuni rumah akan sering merasa tidak nyaman tanpa alasan, karena zat dan aroma khas pohon cabai yang terbawa udara dan masuk ke dalam rumah. Pohon ini sangat merubah aura suasana dalam rumah menjadi tidak nyaman. Selain itu, cabai yang matang dan membusuk di pohon apabila dipetik dan untuk mainan anak-anak dapat membuat kulit tangan iritasi. Nah, ini beberapa pendapat, tapi ini juga masuk akal, karena jika dibuat main anak-anak otomatis kemungkinan anak tersebut atau tangan tersebut akan iritasi, atau ketika tangan tersebut tidak sengaja diempeng sendiri, otomatis anak tersebut mengalami rasa pedas yang berlebihan
dan akan mengalami suatu ketakutan atau menangis yang tak terduga. Yang keenam, pohon maza. Pohon yang berbuah bulat dan besar dengan rasa buah yang enak ini dikategorikan sebagai tanaman yang berbahaya. Jika Anda memiliki usaha atau bisnis pertokoan atau usaha lainnya, sebaiknya tidak menanam pohon ini di halaman depan rumah atau di tempat usaha, karena keberadaan pohon ini dipercaya dapat memengaruhi udara sekitar dan memancing aura yang negatif, sehingga pelanggan atau pembeli yang datang akan merasa seolah berada di tempat yang tidak nyaman dan ingin segera pergi. Akhirnya usaha bisa sepi dan bangkrut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemudian yang ketujuh, tanaman padi. Padi ini memang sebagai makanan pokok yang menjadi sumber kehidupan. Akan tetapi jika ditanam di depan rumah dengan tujuan untuk tanaman hias, maka dipercaya dapat memberikan kesan aura yang negatif, sehingga sering berubah suasana hati orang yang berniat mengantarkan rezeki, bisa berupa makanan maupun peluang pekerjaan yang datang membawa rezeki tersebut bisa sering berbalik hatinya dan mengurungkan niatnya. Yang kedelapan, tanaman jagung. Tanaman jagung dipercaya sebagian orang kurang baik ditanam di halaman rumah. Dikabarkan dapat memberi energi negatif yang membuat pemilik rumah sakit-sakitan. Alasan logisnya kemungkinan bisa karena rambut buah jagung tempat yang nyaman menampung debu, selanjutnya terkumpul seketika dan bertebaran apabila pohonnya disentuh atau tertiup angin. Apabila masuk ke dalam rumah akan mengganggu saluran pernafasan penghuni rumah. Kemudian yang kesembilan, tanaman bawang. Bawang adalah tanaman yang akan kaya manfaatnya, akan tetapi tanaman tersebut dipercaya oleh sebagian orang bukan tanaman yang cocok untuk ditanam di pot dengan tujuan untuk menghias halaman atau teras rumah. Yang ke-10, pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang besar yang ternyata dipercaya sebagai tempat beberapa makhluk halus. Oleh sebab itu disarankan untuk tidak menanamnya di halaman rumah, terutama menanamnya di tempat depan rumah. Itulah beberapa jenis tanaman yang tidak boleh ditanam di tempat depan rumah menurut berbagai pendapat orang-orang Islam khususnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita serta meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.